Selamat datang kembali di channel Bijak Miftah. Oke, kali ini kita mau ngebahas sebuah rumah karya terbaru dari Alam Sutra. Namanya apa, Un? Sutra Nexen. Oke, harusnya kalau ini karya developer ternama, rumahnya pasti bagus ya. Benar. Tapi ntar kalian komentar aja di bawah tuh, menurut kalian gimana? Nah, ini belakangnya langsung kelihatan ya, Un, ya. Ini penamaan klasternya cukup menarik sih, Un. Nama klasternya kan Byte. Nah, nama-nama tipe rumahnya juga dinamakan seperti itu juga. Benar. Sini kilobyte, megabyte, gigabyte, dan satu lagi ada terabyte yang so unitnya nggak ada ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu nih. Oke, yang paling sini dulu. Ini adalah ukurannya berapa? Ini tuh 6x12. Dia yang paling kompak sih. Jadi pas kita masuk ke dalamnya tuh emang berasa kompak banget layoutnya kan. Tapi nggak terasa sempit ya. Iya, Tetap iya, terasa iya. luas ya karena penataannya yang open space. Dan kamar tidurnya tuh ada di atas semua, ada 2. Oke. Gitu. Kita lanjut ke yang sebelah sini, yang Mega. Ini 6x14. Penataannya sih sedikit lebih lega ya di bagian bawahnya ya. Tapi sama-sama di lantai satunya itu nggak ada kamar tidurnya. Semuanya ditaruh di lantai 2. Betul. Dan ini ada 3 kamar tidur. Nah, satu lagi yang terakhir adalah tipe Giga yang ukurannya berapa? 7x14. Oke, impresimu menurutmu gimana nih rumah yang satu ini? Ya tentunya kalau dibandingin yang kedua, karena ini kan paling luas. Pastinya paling luas pas kita masuk. Dan ada satu kamar ART-nya ya, bahkan Iya, di bawah jadi ya. itu kamar tidurnya 3 plus 1. Satunya tuh ART itu. Oke teman-teman, dan menariknya lagi harganya mulai dari 500 jutaan. Nah, kalian komen deh, di antara ketiga rumah ini, mana yang menurut kalian menarik, mana yang harus kita review lengkap. Oke, selain yang satu ini, karena kita mau review lengkapnya yang satu ini dulu. Oke, Oke, yuk. kalau kita lihat tuh dari fasadnya, sebenarnya fasadnya mirip-mirip ya. Fasadnya juga simpel aja. Fasadnya kan bentukan pelana aja di paling atas. Iya. Terus pakai genteng beton, sama di kanan kirinya ada cor-coran betonnya juga. Terus kalau dari depan, gimana membedakannya, Hun, antara ketiga rumah ini? Beda loh sebenarnya. Kalau kita ngelihat, Warnanya ya? iya dari jendelanya juga beda tuh. Iya. Kalau yang itu kelihatan jendelanya lebih kecil satunya. Tapi secara keseluruhan satu desain ya. Iya. Cuma beda-beda minor-minor aja Betul. diubah otak-atik dikit-dikit gitu kan. Dan permainan maju mundurnya juga gitu banyak. Ini menurutku jadi salah satu yang bisa mengefisiensikan ruang sih di dalamnya kan. Makanya ya udah cuma gini aja. Maju dikit. Ini yang bagian entrance-nya di highlight saja ya. Dengan finishing dari bata-bata. Tapi sebenarnya bukan bata beneran. Ini sebenarnya adalah homogeneous style sih. Ini kelihatan. Ini adalah homogeneous style yang motifnya menyerupai bata. Oke, dengan lebar 7 meter ini ternyata kita masih punya taman nih. Dengan lebar 2 meter di sini. 2 meteran ya. Jadi nggak di fullin buat carport semua gitu loh. Masih ada area hijaunya di sini teman-teman. Untuk mempercantik sih ya kalau ada area hijau tuh. Benar. Jadi kan nggak terkesan monoton juga ya. Nggak lupa harus ada kerannya tuh. Oh, Kan iya. nyiramnya gimana kan? Oh, iya. Selain buat nyiram tanaman, buat nyiram mobil juga loh. Buat nyuci mobil, maksudnya kok nyiram mobil sih? Jangan lupa naruh tong sampah di depan sini. Oke, udah disediain areanya. Terus yang bawahnya sini carportnya pakainya apa nih, Un? Dan di lantai carportnya ini dipakein keramik nih. Iya. Keramiknya juga itu divariasi dia. Ada yang warnanya ini polos, terus ini kayak agak bermotif gitu kan. Sebenarnya buat variasi aja sih. Iya. Cuman menurutku ada satu yang kurang sih, Un. Apa? Ketika kita beli rumah ini kita harus pasang kanopi. Benar banget, biar mobilnya nggak kepanasan. Sama untuk menambah kesan maju mundurnya biar nggak terlalu flat banget Iya. dari fasadnya. Karena fasadnya kan kayak ya udah satu bidang datar. Oke. Sebelum masuk ke dalam sini ada satu hal yang menarik sebenarnya. Apa? Bagian sini. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bawah sini, di situ tuh kayak ada area kosong ya. Satu ruang kosong. Itu bukan ruang apa-apa sih ya sebenarnya tadi. Emang nggak ada apa-apa ya, kita lihat dari drone juga nggak ada apa-apanya. Kalau menurutku mungkin nih ya, developer menghemat biaya pembangunannya. Karena lumayan loh, kalau segituan mungkin bisa 10 juta, 5 sampai 10 juta kali berapa rumah kan. Tapi kata lainnya itu mempermudah kalau si pemilik rumah nanti renovasi, bisa Setuju. nambah ruangan. Nah sekarang kita lanjut nih menuju area pintu masuknya, dibedain satu lantai dikit, naik dikit. Terus di bagian atasnya ini ada tutupannya nih. Ini tutupan ini berupa bagian dari lantai 2 sih, sehingga pas kita naik ke sini itu nggak kehujanan maupun kepanasan kalau belum dikasih kanopi. Terus ini pintunya, pintu utama. Di sini ada jendela-jendela. Jendelanya yang terbuka, bisa dibuka, ini tertutup. Dan di sebelah situ ada jendela untuk apa nih, Un? Kamar mandi ya? Kamar mandi.
Terus ditaruh juga denah dari si rumah ini. Tapi ada yang paling menarik sebenarnya istriku dari rumah ini adalah kalau kita beli rumah di sini itu udah dapat smart door lock yang bukan smart door lock biasa, ini on assist dan udah ada kameranya. Wih, lumayan loh kayak gini harganya. Lumayan. Iya kan? Worth it banget. Untuk pintunya dia pasangin yang tinggi 2,4 meteran pakai solid engineering. Udah dengan kusennya dari aluminium. Sekarang kita masuk ke dalam rumahnya kali ya. Yuk. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam rumahnya. Kayak gimana dalam rumahnya? Bener kan? Berasa luas ya di sini ya. Karena di sini itu pas masuk kan langsung ketemu living, dining, kitchen, nggak ada sekatnya, luas banget. Yang bikin tambah luas tau nggak apa? Ini. Di situ tuh, bener banget. Jadi pas masuk kita udah disuruh keluar lagi. Lagi. Kan lurus dari sana pintu kan, kalau lurus terus keluar lagi. Tapi kita langsung disuguhi pemandangan yang cantik ya di belakang sini ya. Jadi di samping sini itu masih ada taman lagi, masih ada taman tuh bisa buat area bersantai kayak gitu. Boleh nggak sih kita keluar? Kita ke situ dulu Oke. yuk. Karena kita udah ngebahas ini, kita lihat dulu di sini ada apa aja. Nah, jadi di sini kalau misalnya kalian lihat ya, ini tersisa area yang cukup luas juga loh. Area cuci jemur juga bisa loh di belakang Bisa sini, banget. yang sering banget ditanyakan. Betul. Dan di situ ternyata masih ada area untuk ART ya. Ya, di situ ada kamar tidur dan kamar mandinya ART. Cuman karena di show unit ini lagi dipakai untuk nyimpen barang-barang, kita ya agak kurang rapi, kita nggak usah ya, kita cuma nunjukin. Nanti kita liatin aja denahnya guys, pokoknya sesuai kok di situ. Nah, di sini juga ada disiapin nih. Tuh, kerannya. Disiapin kerannya ternyata. Di sini emang buat naruh mesin cuci ya, di sebelah sini. Oke sih untuk first impresinya ya ketika kita sampai sini ya. Ternyata rumahnya yang dikembangin sama Alam Sutra ya emang bagus sesuai. Nah, tapi ada satu hal yang menarik Kun kalau kita perhatiin Kun. Tuh. Kalau aku tuh kan emang sukanya ngelihat kayak ini ya, utilitas gitu-gitu ya. Di sini ada topi-topiannya kecil bisa buat naruh unit outdoor AC. Oke. Kita lanjut ke dalam. Jadi kalau misalnya di sini tuh emang living roomnya tuh enak banget ya peletakannya menurutku ya. Jadi walaupun pintu utamanya ditutup, tapi kita bisa buka pintu yang ini. Misalnya lagi pengen menikmati angin cepoi-cepoi, nggak pakai AC ya kan. Dan di sini tuh enaknya juga dikasih karpet, jadi bisa untuk bersantai juga kan di area bawahnya sini. Tapi yang paling penting sebenarnya tuh fungsinya. Kalau di sini kan buat naruh TV, di sini dikasih frame tersendiri nih untuk TV di tengah-tengah. Terus di samping kanan kirinya ada ambalan-ambalan untuk naruh hiasan-hiasan. Nah, tapi yang paling menarik teman-teman, di sini tuh udah dapat perangkat smart home. Ini nggak cuma di show unit. Kalau beli beneran, beli rumahnya beneran tuh dapat kayak gini. Karena emang di sini itu kan rumahnya tuh ditujukan untuk milenial dan Gen Z. Jadi emang harus yang sedikit canggih lah Smart home berteknologi. living. Iya, benar banget. Jadi biar menarik. Iya, coba praktekin, Mbak. Kita praktekin ya. Oke, Google, matikan semua perangkat. Mati. Oke, Google, nyalakan semua perangkat. Tada! Mungkin banyak yang kalian udah pada tahu kok bisa sih bikin rumah kayak gitu ya. Pasti ada Google Nest-nya di belakang sini. Satu, perangkat-perangkat yang wajib nih. Terus saklar smart switch nih buat lampunya kayak gini satu. Lanjut Tun, kita bahas layout rumahnya. Oke, jadi dari living seperti biasa ya, seperti layout rumah pada umumnya sebenarnya sih living, dining, kitchen tuh zaman sekarang pasti kebanyakan kayak gini nih. Open space. Open space tanpa sekat, nyambung semuanya. Jadi kan area lantai satu ini untuk beraktivitas, berkegiatan. Jadi ketika ada yang lagi nonton TV bisa tetap berkomunikasi gitu sama yang ada di sini. Yang lagi makan, yang lagi masak. Ini pun juga panjang banget tahun. Ininya kitchen setnya mungkin sekitar 4 meteran kali, karena emang satu ruangan ini ukurannya 3,9 kesininya dan lebarnya itu 7 meter. Iya. Ya, Selebar rumahnya sih iya. ya, 7 meter. Dan di sini semuanya tuh fungsional banget loh. Ini kan dapurnya panjang banget ya. Jadi di bawah sini semuanya dikasih storage tuh untuk penyimpanan-penyimpanan, dan yang aku suka sebenarnya itu depannya ini tuh ada jendela menuju ke taman tadi, taman belakang tadi. Jadi kalau misalnya kita masak tuh bisa juga nih sambil dibuka kayak gini, walaupun ada cooker hood juga sih sebenarnya di sini yang udah membantu. Buat kalian yang khawatir bau, oke, ini jendelanya buka, cooker hood nyalain, jendela yang gedenya buka juga. Udah, jangan komentar, kitchen di dalam rumah bau enggak. Kayak Nah, gini. terus di sini nih area di bawah tangga ini juga dimanfaatkan full untuk penyimpanan juga bisa banget kayak gini. Jadi semuanya tuh ada rumahnya, ini kulkasnya ada rumahnya, dispensernya ada rumahnya, jadi rapi semuanya.
gitu. Dan di tengah-tengah sini ditaruh meja makan. Oke. Peletakan perintilan lampunya ini juga pas ya? Iya. Kayak yang terlalu bulky kalau menurutku. Oke, terus kemudian di sini adalah si tangga menuju lantai 2. Tapi sebelum ke atas kita melihat bagian sini dulu. Kita ke sini dulu nih. Ada satu Kamar tidur. kamar tidur. Ini cukup luas juga, ukurannya 2,75 kali 3,15. Dan ditaruh satu kasur single ini juga masih nyaman sekali ya. Kalau kamar tidur di bawah kayak gini biasanya tuh bisa buat kamar tidur tamu atau kamar tidur buat orang tua ya. Ya. Biar nggak perlu naik ke atas. Kayak gitu guys. Kalau untuk interiornya sebenarnya ntar kalian bisa desain sesuai Menyesuaikan dengan selera. Betul. Tapi ada satu hal yang menarik, Gun. Peletakan AC ini salah satu contoh yang benar. AC itu emang paling enak kalau ditaruh di atas pintu. Benar. Kenapa? Mempermudah untuk maintenance. Jadi tukang tuh tinggal di sini aja kan, nggak perlu geser-geser kasur segala macam. Iya. Karena AC kita ada yang di atas kasur. Itu repot sekali kalau mau bersih. Oke, nah di sebelah sini ada kamar mandi. Ini bukan powder room loh, ini benar-benar kamar mandi. Ukurannya berapa? 1,3 kali 2,75. Jadi pas masuk dia kayak memanjang gitu ke sini. Nah bahkan di sini walaupun dia nggak full ya ditutupnya, tapi dia tetap terpisah area basahnya. Nah ini jendela yang tadi kita lihat dari luar ya. Jadi area basahnya benar-benar di ujung sini. Di sini juga apa namanya untuk dindingnya dibedakan juga nih teman-teman, di area basahnya di sini dipakein full abu-abu ya, walaupun di sininya putih. Nah putihnya ditarik nih sampai sini area keringnya. Oke, kita nilai dulu dong layout di lantai 1. 0 sampai 10. 1 8 sih. Tunggu dulu sampai 3. Ya udah deh 8 sama. Bagus sih. Bagus. Oke, kita naik yuk ke atas. Ya. Oke. Untuk peletakan tangganya tuh aku juga suka loh, karena di ujung aja, jadi nggak mengganggu layout rumah, nggak di tengah-tengah. Dan ternyata area void-nya pun juga luas. Bahkan sini masih ada space-nya juga loh. Ini kan? Oh iya, di sini juga nih. Jadi nggak kerasa sempit. Oke. Di atas ini ada 2 kamar tidur katanya. Tapi sebelum menuju kamar tidur nih, kita pas sampai atas tuh udah langsung ketemu sama jendela juga. Jadinya emang terang ya area koridornya sini ya. Satu koridor, satu tangga, ini semua terang semua sih. Nah di sini nih, aku juga suka pemanfaatannya. Jadi di koridor ini daripada kosong aja gitu kan lumayan panjang. Kasih aja meja kayak gini. Bisa untuk meja kerja ya di sini. Ya, bisa berdua juga loh sebenarnya kalau emang bisa. peletakannya ini yang sebelah sananya nggak ada lemarinya kayak gini kan bisa berdua. Tergantung desainnya sebenarnya. Cuman di sini emang bisa banget buat meja kerja. Oke, sekarang kita suite. Siapa yang mau review master? Siapa yang mau review kamar tidur anak? Ya udah yuk. Gunting batu kertas ya. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke kamar tidur anaknya. Ini tuh ukurannya 3,3 kali 3,7, tapi belum sampai kamar mandinya ya. Nah, di sini tuh kalau misalnya kita lihat, ini ada kasurnya ditaruh di pojok aja, dan di depannya sini ada ruang untuk belajarnya. Nih, ada space untuk belajar, ada meja, ada kursi. Jadi ditarik aja di sini sampai ujung sini. Jadi multifungsi juga sih sebenarnya di sini sih. Bisa buat ngapain aja gitu, bisa buat baca, bisa buat bersantai. Dan di sini ada jendela lagi. Jadi penerangannya tuh bener-bener maksimal banget ya di dalam kamar. Nah, di sini jendelanya kita coba buka ya. Kalau dibuka tuh bener-bener cahayanya yang masuk ke dalam kamar terang banget kan. Jadinya kamarnya jadi terang. Nggak usah pakai lampu sampai sore, sampai jam 6. Betul nggak, San? Betul. Nah, di sebelah sini ada lemarinya. Nanti ada yang nanya lagi, naruh lemarinya di mana? Di sebelah sini, guys. Bisa buat naruh lemari nih. Lumayan loh. Sepanjang ini dan setinggi ini bisa di fullin juga tuh sampai atas tuh. Jadi floor to ceiling. Nah, kita ke sini ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya ukurannya 2,6 kali 1,6. Lumayan loh. Layoutnya tuh mirip sama yang tadi ya sebenarnya. Jadi pas masuk ketemu dulu sama wastafel, ada cerminnya. Ini untuk toilet duduknya, dan di sini ada area basahnya nih teman-teman. Terpisah juga setengah oleh tempered glass kayak gini. Gitu. Dan di sebelah sini ada jendelanya, ini bisa dibuka buat ventilasi juga dan untuk penerangan. Yang kelihatan ruang kosong yang tadi ya. Dan kelihatan juga ada ruang kosong yang tadi kita mention di awal itu kan. Kalian kira-kira tahu nggak itu buat apa? Siapa tahu ada yang tahu loh teman-teman.
Karena aku berhasil menang suite, makanya aku review master bedroomnya. Oke, ini master bedroomnya berukuran 3,8 meter dikali 3,95 meter. Terus masih ada satu ensuite bathroomnya juga di sebelah sana yang ukurannya 2,75 dikali 1,6. Nah, kita bahas kamar masternya dulu nih. Ini salah satu interior yang aku suka nih, warna-warna kayu kayak gini, warna-warna trennya zaman sekarang lah ya. Dengan dilengkapin ada satu kapal Renaissance ya, zaman Renaissance dulu nih. Terus ada elemen-elemen kayunya, terus yang memperkuat lagi dikasih ambience lightingnya. Ini kasih kesan cakep sih terhadap ruangan ini. Dan lightingnya pun juga asik. Ada lighting yang ngegantung gini dari atas sampai bawah sini, warnanya warm white. Ada bedside table-nya. Tengah-tengah sini ada si kasur berukuran king. Terus lampunya juga masih ada juga nih di atas. Ini lampu 2 yang gede dan ada lampu-lampu spotlight di atas lemari terbuka. Nah, lemari terbuka kayak gini tuh preferensi masing-masing orang ya. Ada yang suka terbuka kayak gini, ada yang suka tertutup. Tapi kalau di unit ini dibikin kayak gini asik juga sih. Cuman resikonya ya harus rapi. Kalau berantakan ya kurang estetik jadinya. Sebelum kita masuk ke dalam, di sini masih ada space dikit dikasih rak-rak. Di sini juga ada meja-meja bisa buat ditaruh TV ataupun meja rias. Dan yang menarik juga wall panelnya dikasih rotan sintetis kayak gini. Biar ada warna yang berbeda aja sih sama dinding. Cuman ini di baliknya ternyata adalah multiplex. Jadi nggak ngeplong sampai dinding. Dan ada ambience lightingnya di atas. Oke, sekarang kita di sini. Kamar masternya mungkin ukurannya 11-12 sama yang di kamar tidur anak. Cuman ini udah lengkap banget juga. Ada wastafelnya yang ukurannya cukup besar. Ada cerminnya makanya insan kelihatan. Sama-sama botak kita. Terus kemudian di sebelah sininya dikasih hiasan, kasih wall art. Terus ada rak kayak gini. Terus kloset. Terus kemudian dikasih sekat juga, temper. Dan di sini adalah untuk area mandinya. Terus ada jendela juga untuk cahaya dan ventilasi udara yang ngelihat ke bagian depan dari rumah. Oke. Oke, sekarang kita sudah berada di meja makan yang berarti kita Mau makan. lagi nunggu pesenan nih. Gak canda. Kita kan udah selesai house tour rumahnya. Jadi gimana menurut kalian nih? Bagusan yang mana? Siapa tuh ada yang mau milih loh di antara yang kilo, mega atau giga. Iya, kalian komentar ya di bawah ya. Kalau aku sih suka juga sih yang ini. Tapi yang kilo itu menarik juga lantai satu. Lebih kompleks sih ya. Oke, jadi saatnya kita bahas fasilitasnya nih teman-teman. Kalau dari segi lokasi kan Sutra Nexon ini emang berada di daerah Balaraja ya, di baratnya Jakarta. Karena kan jaraknya memang cukup jauh nih dari Jakarta dan mereka mengakui itu. Walaupun begitu, akan ada shuttle dari Nexon ke Jakarta atau stasiun KRL dan kereta api bandara. Selain itu, di Sutra Nexon ini sudah tersedia fasilitas lengkap seperti green area, communal space, meeting pot, bahkan ada podcast studio loh. Gila, Jadi keren kita sih. itu kalau misalnya mau bekerja atau mau refreshing nggak usah jauh-jauh keluar dari area kawasan ini gitu, udah disediain semua. Bisa banget di Istilahnya sini. kayak gitu. Ini salah satu yang menurutku keunikannya dari Sutra Nexon sih, yang mungkin belum ada di developer-developer lain gitu kan. Mungkin bisa ditiru nanti sama developer lain. Untuk aksesnya, ini tuh paling dekat sama exit tol Balaraja Timur. 3 menit doang karena emang sedekat itu. Tapi kedepannya itu bakal dibangun MRT yang bakal ngelewatin area sini juga, Balaraja Station, dan itu bakalan deket banget sama Sutra Nexon ini. Terus nanti juga ada sambungan tol baru lagi, Serpong Balaraja. Ya masih beberapa waktu yang akan datang juga. Tapi kalau udah jadi, itu enak banget sih, dan harga rumahnya pasti akan senaik itu juga ya. Nggak mungkin start dari 500 jutaan kayak sekarang ini ya. Kalau Iya. sekarang kan masih ada yang 500 jutaan nih. Ntar kalau kalian belinya nanti-nanti udah nggak bakal segitu lagi harganya. Dan untuk yang tipe ini yang kita review pun harganya masih nggak nyampe 1M. Masih di bawah 1M. Di harga-harga perdana nih, salah satu yang menarik. Terus juga nanti dia bakalan nyambung sama Suwarna Sutra, ya satu grup kan, pasti akan Iya. disambungin juga. Sesama sutra ya. Dan cukup dekat juga ke Alam Sutra, ya sekitar 25 menit, 30 menit lah. Jadi semuanya sambung menyambung menjadi satu. Itulah Alam Sutra. Oh iya teman-teman, sekarang ini tuh lagi masa NUP. Jadi kalau kalian tertarik bisa langsung visit aja ke lokasi biar dapat harga 500 jutaan cuma sampai 5 Desember aja. Kapan lagi nih beli rumah udah dapat lengkap, ada smart home systemnya, AC, CCTV, dan smart door lock. Yuk buruan.
Oke sih, komplit sudah review dari kita, Sutra Nexen. Kita juga suka banget sama rumahnya. Kalau kalian penasaran, kalian langsung kesini aja deh, langsung ngeliat langsung ya. Bisa ngeliat pilih yang mana yang kilo, yang mega, yang giga, atau yang mungkin yang tera, yang nggak ada so unitnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa habis ini NUP. Jangan lupa subscribe channel kita Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicakson dan Miftah Jana. Oke. Pelit banget sih, nggak mau nyebutin. terus TikTok kita juga Wicak Wicak Miftah dan Instagram Inspira Homes. Bye bye. Tambah Miftah buat Buat naruh tuyul. dia tuh. And Nexon. Sekarang kita Nexon.